Langit malam itu kelam, nyaris tanpa bintang. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani Yusuf saat ia duduk di tepi sungai Wanatirta, tempat yang konon dikeramatkan oleh para leluhur desa. Larangan memancing setelah maghrib di sungai itu sudah menjadi tradisi tak tertulis, tapi Yusuf tak pernah percaya hal-hal semacam itu. Apa bedanya malam atau siang? Ikan tetap lapar, gumamnya sambil melemparkan kail ke air yang tampak tenang namun gelap pekat. Ia tak tahu, malam itu bukan malam biasa. Malam Jumat Kliwon, saat batas antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata mulai menipis. Suara kodok pun seolah teredam, dan angin berhembus dingin menusuk tulang. Tapi Yusuf tetap bertahan, membakar rokok dan menunggu umpan disentuh. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar alunan suara perempuan, lirih, lembut, mendayu-dayu. Lagu itu asing, tapi entah mengapa begitu menenangkan. Yusuf menegakkan kepala, menajamkan telinga. Suara itu datang dari tengah sungai. Yusuf, namanya disebut, jelas, perlahan, dan sangat pribadi. Yusuf berdiri, matanya memandangi permukaan air yang mulai beriak meski angin tak bergerak. Di kejauhan, samar-samar tampak sosok perempuan berdiri di atas air. Rambutnya panjang, mengenakan kain putih yang melambai lembut seolah tertiup angin dari dunia lain. Yusuf merasa tubuhnya ringan, kakinya melangkah tanpa perintah, seolah ada tali tak terlihat yang menariknya ke arah sungai. Ia berjalan, tak peduli air sudah merendam kakinya, lalu lutut, hingga dadanya. Suara itu makin dekat. Datanglah, kekasihku, waktunya telah tiba. Kailnya terlepas. Rokoknya jatuh tenggelam. Dunia di sekitarnya menghilang, berganti kabut pekat dan suara gemericik air yang tak alami. Sesaat sebelum tubuhnya sepenuhnya tenggelam, ia sempat melihat mata perempuan itu, hijau kebiruan, berkilau seperti sisik ikan basah, menatapnya dengan penuh rindu yang mengerikan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Esok paginya, warga desa menemukan peralatan memancing Yusuf di tepi sungai. Tapi pemiliknya menghilang tanpa jejak. Tak ada bekas pijakan, tak ada teriakan minta tolong. Hanya satu jejak kaki yang mengarah ke sungai dan berhenti di pinggiran air. Pencarian dilakukan. Dukun kampung dipanggil. Tapi tak satu pun tanda kehidupan ditemukan. Orang-orang mulai berbisik, Yusuf diambil penunggu sungai. Ibu Yusuf menangis histeris, tapi dalam hatinya ia tahu, malam itu adalah malam yang telah ditakdirkan bertahun-tahun lalu. Dan di malam berikutnya, seorang bocah mengaku melihat Yusuf berdiri di tengah sungai, tersenyum, menggenggam tangan perempuan bergaun putih. Namun yang membuat bocah itu pingsan adalah satu hal, tubuh Yusuf tak menyentuh dasar sungai. Ia melayang, seperti tak lagi sepenuhnya manusia. 3 hari sudah berlalu sejak Yusuf menghilang. Warga mulai pasrah. Para sesepuh bahkan menggelar tahlilan kecil di surau, menganggap Yusuf telah tiada, ditelan sungai yang sejak dulu dipercaya sebagai gerbang antara dunia manusia dan makhluk halus. Namun tepat pada malam keempat, sebuah ketukan lembut terdengar di pintu rumah Yusuf. Ibu Yusuf yang tengah tertidur terbangun dengan jantung berdebar. Ketukan itu tak keras, tapi teratur. Seperti alunan nada, seperti nyanyian yang dipalu ke dalam kayu. Dengan tangan gemetar, sang ibu membuka pintu. Dan di sanalah dia, Yusuf, berdiri dalam keadaan basah kuyup. Pakaian yang dikenakannya berbeda dari yang terakhir kali ia pakai, kemeja putih yang terlalu besar, basah dan menempel di tubuhnya, dan kain panjang yang dililitkan di pinggang. Di tangannya tergenggam sehelai kain putih tipis, penuh motif aneh yang seolah hidup saat terkena cahaya lampu. Ibu Yusuf langsung memeluknya, tapi Yusuf hanya diam. Ia memandang ibunya dengan tatapan kosong. Matanya tidak seperti biasanya. Hitam legam, nyaris tanpa bola mata. Tapi sesaat kemudian berubah menjadi kehijauan,
bercahaya samar seperti mata kucing dalam gelap. "Yusuf, kemana saja kamu, nak?" Tangis ibunya pecah. "Aku menikah, Bu," jawabnya pelan. "Dia sangat baik, sangat lembut." Siapa yang kamu maksud?" tanya ibunya kebingungan. Yusuf mengangkat kain putih itu. "Ini kain pengikatnya. Dia dari sungai. Dia istriku sekarang." Ibu Yusuf tercekat. Matanya langsung menatap kain itu. Bukan kain biasa, lembut seperti sutra tapi dingin seperti es. Motifnya berubah-ubah setiap kali berkedip, kadang seperti sisik, kadang seperti gelombang air. Dan anehnya, kain itu selalu basah, seolah menolak untuk kering. Sejak malam itu, Yusuf berubah. Ia tak banyak bicara, lebih suka duduk di teras memandangi arah sungai. Wajahnya selalu tenang, tapi seperti orang yang tidak benar-benar hadir di dunia ini. Kadang, ia bergumam sendiri dalam bahasa asing, seperti nyanyian dari dasar laut. Yang lebih mengerikan, tubuhnya mulai menunjukkan keanehan. Setiap malam, kulit Yusuf mengeluarkan air asin. Seolah ia berkeringat, tapi airnya seperti air laut. Bahkan kasurnya selalu basah setiap pagi. Dan satu hal yang tak bisa dilupakan warga, saat azan berkumandang, Yusuf selalu menunduk, memejamkan mata rapat-rapat, seolah melindungi dirinya dari sesuatu yang menyakitkan. Tetangganya, Pak Yasin, pernah melihat sesuatu yang membuatnya trauma. Malam itu, Pak Yasin keluar untuk buang air kecil. Ketika melewati rumah Yusuf, ia melihat pemuda itu duduk di halaman. Tapi tidak sendiri. Di sampingnya, berdiri seorang perempuan tinggi menjulang, rambut menjuntai hingga tanah, mengenakan kain putih yang sama seperti milik Yusuf. Tapi wajahnya, tidak sepenuhnya manusia. Wajahnya memanjang, tanpa hidung, dan matanya berkilau hijau. Kakinya tak menyentuh tanah, dan di bawah kakinya, rumput menjadi beku. Keesokan harinya, Pak Yasin demam dan mengigau, menyebut-nyebut, istri Yusuf, bukan manusia, dia bukan manusia. Sejak itu, tak ada lagi yang berani memanggil Yusuf keluar rumah. Ia dibiarkan hidup dengan istrinya, dalam kesunyian dan kabut misteri yang semakin pekat. Namun segala ketenangan itu tak bertahan lama. Karena sesuatu mulai bergerak di sungai. Sesuatu yang haus, sesuatu yang ingin lebih dari sekadar pengantin. Pagi itu, Yusuf berdiri di tepi sungai Wanatirta. Ia hanya berdiri diam, tak bergerak, memandangi air yang berkilauan diterpa cahaya matahari. Dari kejauhan, orang-orang melihatnya seperti tengah berbicara pada bayangannya sendiri. Tapi tak satu pun berani mendekat. Sesuatu yang aneh mulai terjadi sejak kepulangannya. Ikan-ikan di sungai yang dulu sulit ditangkap, kini justru mendekat dengan sendirinya ketika Yusuf mendekat. Entah mengapa, ratusan ikan berkumpul di sekelilingnya, berenang memutari kakinya, seolah menyambut seorang raja. Bahkan ketika Yusuf hanya berdiri diam, ikan-ikan besar tiba-tiba melompat ke daratan, menggeliat seperti mempersembahkan diri. Orang-orang desa geger, "Ada apa dengan anak itu?" bisik warga. Ikan seperti dipanggil, bukan dipancing. Namun Yusuf tak menyentuh satu pun dari mereka. Ia hanya menatap, lalu melangkah pergi perlahan, meninggalkan ikan-ikan yang mati lemas di lumpur. Semakin banyak warga yang percaya, Yusuf bukan lagi manusia biasa. Tapi benarkah ia masih manusia? Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam harinya, Yusuf gelisah. Ia duduk di dalam kamar, menatap kain putih pengikat gaib di tangannya. Kain itu kini tampak lebih hidup, bergelombang pelan seolah mengikuti denyut nadi sang istri gaib. Dalam mimpinya malam itu, perempuan bergaun putih muncul lagi. Rambutnya mengambang di dalam air, wajahnya semakin sulit dikenali. Ia tak lagi sepenuhnya cantik, sebagian wajahnya mulai ditumbuhi sisik perak, dan matanya tampak hitam legam tanpa pupil. "Suamiku,
bisik sang istri gaib. Kau telah bersamaku, tubuhmu telah menyatu. Tapi jangan pernah kau ulangi satu hal. Yusuf menggigit bibirnya. Ia tahu apa yang akan dikatakan. Jangan pernah memancing lagi. Jangan kau perlakukan sungai ini seperti dulu. Sekarang kau bagian dari kami. Menjaring adalah penghinaan. Itu perburuan. Yusuf terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh air asin yang membasahi seisi kasur. Dan lebih mengerikan, ia melihat sisik tipis di pergelangan tangannya, hanya sekejap, tapi nyata. Saat ia berkedip, sisik itu lenyap, seolah tak pernah ada. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Larangan itu membuat Yusuf makin murung. Sungai adalah pelariannya sejak kecil. Memancing adalah kehidupannya. Kini ia hanya bisa berjalan di tepi sungai, seperti orang terbuang yang dilarang menyentuh air. Namun larangan itu mulai menggoda. Suatu sore, Yusuf membawa jala kecil milik mendiang ayahnya. Ia berdiri di pinggir sungai, ragu. Di benaknya, suara sang istri gaib terus menggema. Tapi hatinya memberontak. Aku hanya ingin satu ikan, satu saja, untuk makan malam, bukan untuk dijual, bukan untuk tamak. Ia mengangkat jala, dan melemparkannya ke sungai. Dan detik itu juga, langit berubah muram. Air sungai yang sebelumnya tenang mendadak beriak keras, seperti gelombang laut menghantam karang. Angin kencang berhembus dari arah hilir. Pepohonan berderak, daun-daun beterbangan seperti badai. Yusuf terjatuh. Jala yang dilemparnya tak kembali. Dari dasar sungai, suara nyanyian itu kembali terdengar. Tapi kali ini berbeda, lirih, marah, dan penuh amarah. Kau mengkhianatiku, suamiku. Yusuf bangkit dan berlari pulang. Tapi sepanjang jalan, ia terus mendengar suara gemericik di belakangnya, seperti sesuatu mengejar, bukan manusia, bukan binatang. Sejak malam itu, sungai tak lagi tenang. Airnya menghitam. Ikan-ikan muncul dalam keadaan mati dengan mata melotot dan sisik terkelupas. Warga mulai mengeluh sering mendengar suara tawa perempuan dari bawah kolong rumah. Dan Yusuf tak lagi keluar rumah. Di dalam kamar, ia meringkuk dengan kain putih yang kini membungkus tubuhnya rapat-rapat. Dari bawah pintu, air selalu merembes masuk, air sungai, berbau amis, dan dingin seperti kematian. Hujan deras mengguyur desa Wanatirta selama 2 hari penuh. Sungai yang biasanya tenang kini meluap. Airnya berwarna kehijauan dengan bau amis menyengat. Warga mulai resah, sebab tidak hanya air yang naik ke permukaan, tetapi juga sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Pagi itu, seorang pemuda bernama Tegar, yang dikenal berani dan keras kepala, memutuskan untuk memancing di dekat jembatan bambu. Kalau Yusuf saja bisa pulang hidup-hidup, masa kita takut sama sungai? Katanya dengan suara lantang. Orang-orang hanya menatapnya khawatir, tapi tak satu pun berani ikut. Tegar tidak kembali. Sore harinya, hanya ditemukan topinya yang tergeletak di atas batu besar di tepi sungai, dengan bekas tangan basah menempel di atasnya. Anehnya, tidak ada jejak kaki menuju atau meninggalkan tempat itu. Hanya lingkaran air kecil, seperti sesuatu muncul dari bawah dan menariknya diam-diam. Keesokan malamnya, hilang lagi satu orang, Pak Dul, penjual ikan tua yang setiap subuh biasa menebar jala. Kali ini lebih misterius. Warga menemukan jalannya tersangkut di batang pohon, tapi seluruh tubuh Pak Dul lenyap. Di jaring itu, hanya ada satu ikan, dengan mata manusia. Desa mendadak gempar. 3 hari, 2 warga lenyap. Dan saat malam tiba, suara-suara aneh terdengar dari arah sungai, suara tangis perempuan, tawa cekikikan anak-anak, bahkan suara orang-orang yang telah lama meninggal. Warga mulai mengaitkan semuanya dengan Yusuf. Ada yang tidak beres sejak dia kembali, bisik Bu Warni, penjaga warung. Dia bawa sesuatu dari dasar sungai.
Sesuatu yang lapar, sesuatu yang ingin tinggal di sini. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ibu Yusuf mulai merasakan keanehan di rumahnya sendiri. Anaknya sering menghilang dari kamar tanpa jejak. Pintu kamar terkunci dari dalam, tapi setiap pagi Yusuf berada di ruang tamu, duduk memandangi lantai sambil menggenggam kain putihnya. Matanya kosong, nafasnya lambat, dan di kulitnya mulai muncul gurat-gurat kebiruan seperti urat ikan. Suatu malam, sang ibu memberanikan diri membuka kain putih itu saat Yusuf tertidur. Tapi saat jari-jarinya menyentuh ujungnya, kain itu menjerit. Bukan suara kain sobek, tapi jeritan nyaring seperti perempuan disakiti. Yusuf terbangun seketika, matanya hitam sepenuhnya. Ia menatap ibunya dengan amarah yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Jangan pernah sentuh dia," ucapnya parau. Sejak itu, sang ibu hanya bisa menangis dalam diam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Warga pun akhirnya memanggil Mbah Darto, dukun tua yang pernah menenangkan desa saat banjir besar melanda 2 dekade lalu. Mbah Darto datang membawa kendi berisi air bunga 7 rupa, keris kuno, dan dupa dari kayu cendana laut. Yusuf telah menjadi pengantin bangsa air, katanya di hadapan warga. Tapi dia belum sepenuhnya melebur. Masih ada celah, masih ada harapan. Mbah Darto memutuskan untuk mendekati Yusuf malam itu. Ia datang membawa keris dan ayat-ayat lama yang hanya diucapkan pada malam tertentu. Tapi baru 5 langkah memasuki halaman rumah Yusuf, tanah mulai bergetar. Air mengalir dari dalam rumah, bukan dari genting, bukan dari pipa, tapi dari ubin, dari celah tembok, bahkan dari dinding yang retak. Tiba-tiba, Mbah Darto terlempar mundur oleh dorongan tak terlihat. Dupa di tangannya terbakar habis dalam sekejap. Dan dari dalam rumah, terdengar suara perempuan menyanyi, nyanyian asing, dalam bahasa purba yang tak pernah dikenal manusia. "Sudah terlambat," bisik Mbah Darto dengan napas tersengal. Sungai itu sudah menanamkan akarnya di dalam darah Yusuf. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, sungai meluap lebih besar dari sebelumnya. Air memasuki desa, membawa lumpur dan ikan mati. Dan satu persatu, warga mulai bermimpi aneh, mimpi tentang perempuan bergaun putih yang mengetuk jendela sambil berkata, "Buka, biarkan kami masuk, biarkan kami hidup." Sejak air sungai meluap dan merembes ke setiap sudut desa, suasana Wanatirta menjadi mencekam. Malam-malam tak lagi dihiasi suara jangkrik atau burung malam, hanya senyap yang menggantung, dan sesekali terdengar bisikan halus, seperti seseorang sedang memanggil dari kejauhan. Mbah Darto, meski telah gagal malam itu, tak menyerah. Ia membuka kembali kitab-kitab tua warisan leluhurnya. Di salah satu halaman yang sudah menguning dan nyaris rapuh, ia menemukan sebuah nama, Ratu Wening Larasati, penguasa air dari kerajaan gaib yang terletak di pertemuan 2 aliran sungai besar. Konon, makhluk ini adalah jin wanita dari golongan bangsawan tinggi yang mencari pasangan dari kalangan manusia setiap 100 tahun sekali. Dan bila ia telah menemukan satu, ia akan mengikat jiwa manusia itu melalui pernikahan gaib, menjadikannya penghubung antara alam manusia dan alam gaib air. Yusuf telah dijadikan jembatan, gumam Mbah Darto. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sementara itu, Yusuf mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Di malam hari, ia tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, ia melihat dunia lain, istana bawah air, dipenuhi cahaya hijau kebiruan, dengan tangga spiral dari karang putih, dan ribuan makhluk air berjalan membungkuk di hadapannya. Dan di singgasana tertinggi duduk perempuan itu, istrinya. Tapi kali ini, wajahnya terlihat jelas. Ia tidak cantik seperti dulu. Separuh wajahnya kini bersisik, matanya terlalu besar untuk manusia, dan giginya runcing. Namun yang paling mengerikan adalah, ia tengah mengandung. "Kau telah memberi benih padaku, suamiku," bisiknya dalam mimpi.
Dan anak kita akan hidup di dua dunia. Tapi sebelum itu, darahmu harus penuh. Kau harus meninggalkan daging manusia sepenuhnya. Yusuf terbangun dengan tubuh menggigil dan tubuh yang basah oleh lendir dingin. Dari tubuhnya muncul sisik-sisik kecil yang gatal dan berdarah saat dicabut. Ia mencoba menyembunyikan semuanya dari ibunya, tapi malam itu sang ibu memergoki Yusuf menangis, bukan dengan air mata, tapi darah hitam kental. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam berikutnya, Mbah Darto dan beberapa warga yang berani kembali ke tepi sungai. Mereka membakar dupa dan menabur garam ke sepanjang aliran air, berharap mengusir gangguan gaib itu. Tapi saat garam menyentuh air, sungai itu bergejolak. Dari tengah sungai, muncul kabut tebal, dan sesosok perempuan perlahan muncul di dalamnya. Gaun putih panjangnya menari-nari seolah melawan arus, rambut panjangnya membentuk pusaran air, dan wajahnya, setengah manusia, setengah makhluk air. "Yusuf milikku," serunya, suaranya menggema di seluruh desa. "Aku memberinya kehidupan baru. Darahnya kini milik sungai. Kalian tak bisa ambil dia kembali." Kabut pun menghilang. Tapi sejak malam itu, sungai seolah memiliki kesadaran. Airnya selalu bergerak ke arah rumah Yusuf. Dan tiap malam, warga melihat bayangan perempuan itu berdiri di depan jendela rumah Yusuf, seperti menanti saat melahirkan sesuatu yang belum pernah hidup di dunia ini. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Rahasia kini terbuka. Yusuf telah dijadikan pengantin gaib oleh Ratu Wening Larasati, dan dari pernikahan itu akan lahir makhluk percampuran dua dunia. Tapi lebih dari itu, anak itu, menurut kitab kuno Mbah Darto, akan menjadi perantara kiamat kecil bagi desa Wanatirta. Karena ia tak hanya membuka jalan, ia akan menjadi kunci bagi bangsa gaib air untuk hidup abadi di dunia manusia. Dan saat purnama berikutnya datang, kelahirannya tak bisa dihentikan. Langit malam itu cerah tak biasa. Purnama menggantung sempurna di atas desa Wanatirta, menyinari segala yang berada di bawahnya dengan cahaya pucat kekuningan. Tapi bukan keindahan yang dirasakan warga, melainkan ketakutan yang menggigil di tulang. Sungai Wanatirta berdeguk seperti mendidih, memantulkan sinar bulan dengan warna kehijauan aneh. Dari kejauhan, suara gamelan halus terdengar, terlalu halus untuk nyata, tapi cukup nyata untuk membuat bulu kuduk berdiri. Mbah Darto, yang sejak sore telah bersiap dengan upacara penolakan gaib, tiba-tiba merasa tubuhnya berat seperti dipikul sesuatu. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini malam kelahiran. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sementara itu, di rumah Yusuf, hal-hal mengerikan mulai terjadi. Ibunya terkunci di dalam kamar, seolah tembok berubah menjadi daging yang melekat rapat. Ia berteriak, menjerit memanggil nama anaknya, tapi tak ada jawaban. Di dalam kamar Yusuf, udara menjadi dingin luar biasa. Nafasnya terlihat seperti uap di musim salju. Ia duduk bersila, kain putih gaib membungkus tubuhnya, sementara dari lantai, air mulai naik, membentuk pusaran kecil. Dari air itu, sosok perempuan muncul. Ratu Wening Larasati. Tapi malam ini, ia tak hanya muncul dalam wujud gaib, ia menampakkan diri sepenuhnya. Tubuhnya transparan namun nyata, rambutnya tergerai menutupi dada, perutnya besar dan menggembung, seperti wanita hamil 9 bulan. "Suamiku," bisiknya sambil mengelus pipi Yusuf. "Saatnya anak kita lahir." Tiba-tiba Yusuf menggeliat, kepalanya menunduk, perutnya bergolak, bukan dengan rasa sakit biasa, tapi seperti ada sesuatu yang berdenyut dari dalam tubuhnya. Ia mencoba berteriak, tapi suara yang keluar adalah suara air menyembur. Darah bercampur lendir membanjiri lantai. Ratu Wening mulai menyanyikan mantra dalam bahasa asing. Dan dari antara perut Yusuf yang membengkak aneh, sesuatu mulai keluar. Bukan dari rahim wanita, tapi dari dada Yusuf.
yang terbuka perlahan seperti kelopak bunga busuk. Sesuatu merangkak keluar, kecil, tapi tak bisa disebut bayi. Makhluk itu memiliki kulit licin seperti ikan, mata besar seperti kodok, dan tangan berselaput. Ia menangis, bukan dengan suara manusia, tapi dengan suara mirip gemuruh air sungai yang terhempas batu. Suara yang membuat genteng rumah bergetar dan kaca pecah sendiri. Di luar rumah, warga melihat air sungai terbelah, dan dari dalamnya, muncul barisan makhluk air lain, semua berkumpul, menyambut kelahiran. Malam itu, dunia gaib mengadakan pesta kelahiran di tanah manusia. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di saat bersamaan, Mbah Darto melakukan ritual terakhir. Ia menancapkan keris warisan di batang pohon besar di tepi sungai dan membakar 7 dupa besar. Ia membaca mantra kuno untuk memutus tali darah antara manusia dan bangsa air. Namun tiba-tiba, langit berkilat, dan hujan turun deras dalam satu hentakan. Petir menyambar keris, membuat pohon itu terbakar hebat. Tapi sebelum terbakar habis, angin menerbangkan debu dupa ke arah rumah Yusuf. Dan debu itu masuk ke dalam jendela, mengenai bayi gaib yang baru lahir. Makhluk itu menjerit kencang, tubuhnya bergetar hebat, dan perlahan kulitnya mengelupas, tapi bukan mati, melainkan berubah. Ia tumbuh cepat, dari bayi menjadi bocah dalam hitungan menit. Dan wajahnya, mulai menyerupai Yusuf. Ratu Wening menjerit, "Tidak, dia belum siap," tapi semuanya sudah terlambat. Bayi gaib itu kini berdiri. Matanya menatap Yusuf, lalu ibunya, lalu dunia luar. Ia membuka mulutnya, dan berbisik, "Aku ingin dunia ini menjadi milikku." Anak itu berdiri tegak di tengah kamar, telanjang tanpa malu, tubuhnya berkilau basah seperti dilumuri minyak. Dari wajahnya, separuh tampak mirip Yusuf, tetapi bagian lainnya lebih menyerupai sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Matanya bulat besar tanpa kelopak, giginya tajam seperti gergaji, dan dari punggungnya menjulur sirip-sirip kecil yang bergerak setiap kali ia menghirup udara. Ia menatap Yusuf, sang ayah sekaligus wadah kelahirannya, lalu berkata lirih, "Darahmu milikku, jiwamu adalah bahan bakarku." Yusuf, yang setengah sadar, hanya bisa memegangi dadanya yang robek. Tak ada darah, hanya lendir kehitaman yang terus mengalir dari luka tersebut. Tubuhnya kian melemah, kulitnya pucat, dan matanya mulai mengabur. Sementara itu, Ratu Wening Larasati menangis dalam diam. Tapi itu bukan tangisan duka, melainkan kebanggaan. Akhirnya, anak kita telah hadir. Ia sempurna, lebih dari siapapun sebelumnya. Bayi itu, atau lebih tepatnya makhluk muda, mulai bergerak. Ia tidak berjalan, tetapi melayang di udara, meninggalkan jejak air di setiap tempat yang ia lewati. Saat menyentuh lantai, ubin membusuk dan meleleh. Saat menyentuh dinding, cat mengelupas, dan jamur hitam bermunculan seketika. Ia menuju pintu, dan seketika seluruh rumah bergetar. Terkunci. Seluruh jendela dan pintu seperti disegel oleh energi tak kasat mata. Tapi sang anak gaib itu hanya mengangkat satu tangan kecilnya dan blar, pintu terbuka sendiri, disertai ledakan angin dan suara tangis dari dalam bumi. Di luar, warga berlarian panik. Beberapa yang melihat makhluk itu langsung muntah darah. Seorang ibu pingsan hanya karena bertatapan mata dengannya. Bayi-bayi menangis tak henti di gendongan ibu mereka. Dan hewan-hewan peliharaan berlari ke arah hutan, seolah menyadari sesuatu yang mengerikan telah lepas dari tempatnya. Mbah Darto, meski tubuhnya gemetar dan pakaiannya basah kuyup, berdiri menghadang di tengah jalan desa. Di tangan kanannya, keris pusaka yang telah patah sebagian. Di kirinya, kendi berisi air dari 7 sumber sakral. "Anak gaib, kembali ke duniamu. Kau tak punya tempat di sini," serunya. Namun makhluk itu hanya tertawa. Tawa bocah,
tapi bergema seperti ribuan suara perempuan dari dasar laut. Tawa itu membuat genteng-genteng rumah jatuh satu persatu. Lampu mati, langit mendung kembali, meski purnama masih menggantung di atas. Aku butuh lebih dari sekadar tempat, bisiknya, aku butuh jiwa. Dalam sekejap, tubuhnya melompat ke arah warga. Satu orang tertangkap, tubuhnya mengering seketika, seperti diperas sampai tak tersisa cairan. Orang kedua mencoba lari, tapi tubuhnya membeku begitu disentuh air jejak sang anak. Lalu pecah menjadi serpihan es. Mbah Darto menumpahkan air kendi ke tanah, menciptakan garis batas spiritual di jalan utama desa. Sang anak gaib berhenti. Ia mendesis, tak bisa menembus garis itu. Untuk sesaat, warga selamat. Namun tubuh sang anak mulai bergetar, berubah bentuk, membesar. Dari punggungnya, muncul tentakel air. Ia menjerit, dan retakan muncul di batas tanah spiritual itu. Dia terlalu kuat, dia bukan sekadar makhluk, gumam Mbah Darto. Dia akan menjadi penguasa dunia atas dan bawah. Sementara itu, Yusuf yang tersisa hanya raganya. Jiwanya mulai ditarik perlahan ke alam gaib oleh istrinya, Ratu Wening. Tapi ada sisa kecil di dirinya, penyesalan. Ia menatap ibunya yang akhirnya berhasil keluar dari kamar, menangis di samping tubuh anaknya yang sekarat. "Ibu, maafkan aku," gumamnya lirih. Air mata sang ibu jatuh ke luka di dada Yusuf. Dan ajaibnya, luka itu mengeluarkan cahaya samar. Cahaya hangat, bukan dari dunia gaib, melainkan dari cinta manusia. Dan cahaya itu mulai melawan energi gaib di dalam tubuh Yusuf. Ratu Wening merasakan itu. Ia marah. "Tidak, kau milikku. Kau milik sungai. Jangan kembali ke dunia busuk ini." Tapi Yusuf menatap istrinya dengan sisa kekuatan dan berteriak, "Aku pilih menjadi manusia." Ledakan cahaya memenuhi rumah. Sungai bergetar, dan anak gaib itu terhenti sesaat. Tubuhnya mulai meleleh, seperti es yang tersiram matahari. Namun pertempuran belum selesai. Ratu Wening belum menyerah. Ia mengerahkan seluruh pasukan gaib air. Sungai mulai terangkat, membentuk dinding air raksasa yang mengarah ke desa. Pertarungan terakhir akan datang saat fajar tiba. Fajar belum juga menyingsing. Namun langit di atas Wanatirta tampak berpendar merah, seolah cahaya neraka mulai merayap naik ke langit dunia. Di tengah desa, air dari sungai telah membentuk dinding raksasa setinggi menara. Di balik dinding itu, pasukan gaib air berdiri diam, ratusan makhluk bertubuh licin, bersisik, bermata putih polos tanpa bola mata, menggenggam senjata dari karang dan tulang ikan purba. Di hadapan mereka berdiri Ratu Wening Larasati, kini dalam wujud aslinya, tinggi menjulang, kulit transparan yang memperlihatkan urat-urat berisi air berkilau. Rambutnya panjang menyentuh tanah, mengambang tanpa angin. Di pelukannya, sang anak gaib meringkuk. Tubuhnya belum stabil sejak ledakan cahaya dari Yusuf. "Buka jalan, atau kalian akan ditelan air suci Sungai Agung," teriaknya. Suaranya bergema ribuan kali lipat, mengguncang pohon dan rumah. Mbah Darto berdiri di depan warga, tubuh renta tapi tegap. Di sekelilingnya, warga desa telah membentuk lingkaran perlindungan, membawa dupa, air suci, dan mantra yang diwariskan turun-temurun. Yusuf, meski tubuhnya masih lemah dan dibalut kain putih, berdiri di samping ibunya. Matanya kini bersinar tenang, jiwanya telah kembali, walau belum sepenuhnya pulih. "Aku sudah melihat dua dunia," katanya lirih. "Dan aku tahu, manusia tetap harus tinggal di dunia mereka." Mbah Darto mengangguk. "Kalau begitu, mari kita akhiri ini." Pertarungan dimulai. Ratu Wening mengangkat tangannya, dan dinding air runtuh ke arah desa seperti tsunami. Tapi tepat sebelum menyentuh tanah, air itu terhenti, seolah membentur lapisan tak kasat mata. Itu adalah perisai spiritual yang dibentuk warga melalui doa dan mantra. Namun pelindung itu rapuh.
Setiap detik air terus menekan, dan retakan mulai muncul. Pasukan makhluk air merayap masuk dari celah-celah. Mereka menyambar siapapun yang terlalu dekat. Satu warga nyaris terseret, namun Yusuf melompat dan menebas makhluk itu dengan keris warisan Mbah Darto yang kini ia genggam, meski telah patah, bilahnya masih menyimpan kekuatan roh leluhur. "Aku pernah menjadi suamimu," teriak Yusuf ke arah Ratu Wening. "Tapi cinta yang memaksa, bukan cinta. Kau hanya ingin dunia ini tunduk, bukan berbagi." Ratu Wening menjerit, dan mengangkat sang anak gaib. "Kalau begitu, biarkan anak kita menghancurkanmu." Bayi itu kini membesar, tubuhnya berubah menjadi sosok remaja, lalu dewasa, dalam hitungan detik. Ia melayang di udara, mata menyala seperti 2 bulan merah. Dari mulutnya keluar kabut dingin yang membekukan semua yang disentuhnya. Yusuf memejamkan mata, menggenggam keris. "Aku beri kau pilihan," gumamnya kepada anak itu. "Jadilah manusia, atau lenyap bersama ibumu." Namun anak itu tak menjawab. Ia hanya meraung dan menyerang. Tapi saat ia menyentuh Yusuf, sesuatu terjadi. Dari tubuh Yusuf keluar cahaya putih bersih. Cahaya yang lahir dari cinta seorang ibu, dari penyesalan, dan dari keberanian melawan takdir gaib. Tubuh sang anak terbakar. Ia menjerit. Ratu Wening berteriak memanggil nama anaknya, tapi sudah terlambat. Makhluk itu mulai meleleh di udara, lalu berubah menjadi pusaran air, lalu hilang. Ratu Wening meraung marah dan menukik ke arah Yusuf, tapi saat ia menyentuh tanah, seluruh mantra pelindung warga menyatu menjadi ledakan cahaya yang begitu terang, hingga langit pun menjadi putih sejenak. Saat cahaya itu padam, semuanya sunyi. Sungai telah kembali seperti semula. Tak ada makhluk gaib, tak ada dinding air, tak ada Ratu Wening. Yang tersisa hanyalah keheningan, bau dupa yang terbakar, dan sinar matahari pagi yang akhirnya muncul perlahan dari timur. Warga menangis lega. Mereka memeluk Yusuf dan ibunya. Mbah Darto tersenyum tipis, lalu duduk bersila, tubuhnya lelah tapi damai. "Sudah berakhir," katanya pelan. Yusuf memandangi sungai yang tenang. Tak ada lagi gaung suara. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, dunia gaib tidak pernah benar-benar hilang. Ia telah menikah dengan salah satu penguasanya. Dan meski telah menolak, ia kini terikat selamanya. Setiap malam, ia masih mendengar suara nyanyian dari dasar air, suara yang memanggil pelan, "Sabar. Yusuf, anak kita belum sepenuhnya hilang."